Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Motor Listrik Sederhana pada bel listrik sederhana. Hendrik Antoon Lorentz adalah orang yang berjasa menemukan dan mengembangkan gaya Lorentz. Dia adalah seorang ilmuwan Belanda yang secara signifikan mempengaruhi bidang fisika dan fisika kuantum. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan pertama menggunakan 3 jari tangan kanan di mana ibu jari sebagai arah arus listrik, jari telunjuk sebagai arah medan magnet, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Pengaplikasian gaya Lorentz pada bel listrik sederhana. Pada prinsipnya motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja dengan suatu gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Gaya tersebut dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor, serta gaya magnetik ini memiliki arah yang berbeda antara kumparan kanan dan kiri, sehingga membentuk torsi atau momen gaya. Hal tersebut yang menyebabkan kumparan dapat berputar. Salah satu alat yang menerapkan prinsip gaya Lorentz adalah bel listrik dengan memanfaatkan putaran motor listrik untuk menggerakkan alat pemukul. Untuk prinsip kerja motor listrik pada bel listrik sederhana adalah ketika kumparan berisi inti besi dialiri arus listrik, maka inti besi akan berubah menjadi magnet. Sementara itu, yang menarik pemukul bel sehingga dapat menghasilkan bunyi adalah dikarenakan adanya elektromagnetik. Apa sih bel listrik sederhana itu? Bel listrik sederhana adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memberikan tanda bunyi dengan cara menghasilkan getaran mekanik pada suatu benda yang disebabkan oleh arus listrik yang mengalir melaluinya. Bel ini terdiri dari beberapa komponen seperti elektromagnet, pemukul, dan sebuah gong. Bel listrik sederhana dapat diaplikasikan pada percobaan dengan motor listrik sederhana. Ketika motor listrik tersebut dihidupkan dan menghasilkan arus listrik, maka arus tersebut dapat dialirkan ke dalam bel listrik sederhana. Selanjutnya, ketika motor listrik tersebut mulai berputar, maka akan terjadi perubahan arus listrik yang mengalir melalui bel. Perubahan arus ini akan menyebabkan elektromagnet pada bel menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah, sehingga klaper pada bel akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari alat yang kami buat. Kelebihan dari bel listrik sederhana yang menerapkan motor listrik sederhana ini diantaranya adalah: yang pertama, alat dan bahan yang digunakan mudah didapat dan bisa menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai alarm penanda, bahkan sistem keamanan sederhana. Yang ketiga, proses pembuatan mudah dan tidak berbahaya. Selain itu, terdapat beberapa kekurangan dari alat yang telah kami buat. Misalnya, yang pertama, dalam pembuatan alat dibutuhkan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan.
Yang kedua, untuk membunyikan bel, diperlukan aliran listrik yang cukup tinggi agar pemukul dapat bergerak dan menghasilkan bunyi bel yang keras. Yang ketiga, alat yang dihasilkan masih sangat sederhana sehingga diperlukan banyak perbaikan. Terdapat beberapa saran dalam pengembangan alat, yaitu diantaranya yang pertama, desain dari alat dapat dibuat lebih menarik. Yang kedua, alat yang digunakan harus ditingkatkan lagi agar menghasilkan hasil yang optimal. Yang ketiga, sebaiknya menggunakan bel yang lebih nyaring dari kaleng serta pemukul yang lebih kuat. Yang keempat, pemilihan daya yang sesuai agar didapatkan bel listrik sederhana yang sesuai fungsinya. Yang kelima, dapat dilakukan pengembangan struktural agar pemukul bel lebih konstan pada kecepatannya. Dan yang terakhir, alat hasil percobaan dapat berkembang dengan adanya penelitian lebih lanjut sehingga alat menjadi lebih canggih.